Saya berarti yang lain semangat ya, kayak saya juga belum puasa. Insya Allah besok ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi sudah disampaikan sama moderator MC, saya Nur Baiti Ferawati. Mungkin barangkali nanti ke pagi dimanapun berada, entah di pasar, di mall, di jalan, mau nggak diceluk ya, biar pertemuan ini selain menambah ilmu, latihan juga kita menambah teman, menambah saudara, biar tambah banyak rezekinya, biar tambah panjang umurnya insya Allah, dan yang pasti semoga kita senantiasa diberkahi sama Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya, hari ini saya lagi agak flu ya, jadi nanti barangkali ada suara-suara yang di luar kehendak saya, mohon maaf sekali, mungkin suara saya juga agak bindeng, saya mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya dikasih amanah untuk menyampaikan terkait, ini benar-benar kayak bioskop ya, apalagi kalau lampunya dimatiin ya. Oh gitu, maunya dimatiin, nanti tidur nggak kelihatan. Oh matanya sakit. Yang depan, Ari bisa minta tolong deh, koordinator yang depan bisa dimatikan, katanya silau matanya sakit ya. Tapi kalau kegelapan nanti tidur nggak kelihatan ya. Ngantuk ya Pak ya? Ngantuk Pak? Oh enggak. Udah sarapan semua belum nih yang nggak puasa? Belum? Memang berangkat jam berapa sih belum sarapan? Oh iya, sarapannya sudah ya. Ya, udah agak mending atau kurang yang sebelah sini? Oh yang sini, Dek. Hari yang sini. Nah, cukup? Nanti berarti saya natapnya ke mata-mata ya, biar kelihatan nanti yang ngantuk. Cukup deh. Matur nuwun Mbak De Ani. Bapak Ibu yang saya hormati, balik lagi ya, saya akan menyampaikan materi terkait pengendalian faktor serta binatang pembawa penyakit dan pemeliharaan lingkungan kerja. Ya, ini dari SPPG Pesulungan Lore ya, 05 ya. Oke. Langsung saja untuk tema atau submateri yang akan saya bawakan, yaitu pemantauan kebersihan yang pertama, kemudian yang kedua ada pengendalian faktor dan binatang membawa penyakit, yang ketiga ada pemeliharaan lingkungan kerja, dan ketiga. Kalau dari judul dan submaterinya insya Allah sudah jelas ya. Mungkin materi ini sudah familiar pasti. Dari kita SD mungkin sudah tahu ya terkait kebersihan, terkait faktor dan binatang pembawa penyakit, dan terkait lingkungan kerja sama K3. Makanya materi ini mungkin lebih ke arah refresh aja, mengingatkan saja tentang arti pentingnya kebersihan yang menjadi dasar dari sebuah pelaksanaan kegiatan produksi makanan. Tujuan pelatihan yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan penjamah pangan tentang kebersihan lingkungan kerja. Bapak Ibu semua yang di sini adalah penjamah pangan. Walaupun namanya penjamah, bukan saya nggak masak. Ya, hanya panjenengan semua adalah nantinya akan terkait dengan pangan tersebut, produk tersebut. Makanya semua wajib diikutkan pelatihan penjamah pangan. Kemudian melatih keterampilan menjaga area kerja bebas dari kontaminan. Yang ketiga, tujuannya mengendalikan faktor dan binatang pembawa penyakit di area pengolahan pangan. Pentingnya lingkungan kerja yang bersih adalah untuk menjamin keamanan dan mutu makanan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi panjenengan nanti kerjanya menghasilkan apa? Menghasilkan apa Bapak? Yang dihasilkan apa? Makanan, MPG itu ya. Nah, yang utama dan yang pertama yang perlu diingat adalah makanan yang dihasilkan oleh jenengan harus yang pertama apa dulu? Aman. Menjaga keamanan, amannya dulu aman. Aman itu berarti apa? Aman itu berarti bebas dari penyakit, bebas dari bakteri, bebas dari keracunan dan lain sebagainya. Itu dulu, aman dulu. Apa-apa yang jenengan hasilkan itu harus aman dulu. Kemudian setelah makanan tersebut aman,
dipastikan aman, baru kemudian mutunya, kualitasnya, gizinya juga tidak kalah penting. Tapi setelah aman, jangan sampai kebalik ya, mengutamakan yang kedua tapi yang pertama amannya diabaikan, jangan sampai seperti itu. Nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mencegah penyakit akibat makanan, foodborne disease. Apa aja sih makanan penyakit akibat makanan itu, apa aja contohnya? Diare, apalagi pusing, apalagi muntah, apalagi batuk, termasuk keracunan ya, karena makanan itu adalah penyakit-penyakit akibat makanan yang tidak aman tadi ya. Kemudian menunjang kesehatan pekerja dan konsumen. Jangan lupa Bapak Ibu sebagai pekerja juga harus tetap menjaga kesehatannya ya. Panjenengannya di samping juga menservis, menghasilkan makanan yang aman untuk konsumen. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan higienis. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, panjenengan bekerja itu tidak dingin Mas. Oh enggak. Tadi silon, nanti lama-lama dingin terus tidur. Awas ya. Enggak ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan bekerja di SPPG ini tidak sendiri ya, tidak berkelompok sesuai dengan itu, tapi jenengan adalah kesatuan ya, kesatuan yang harus meningkatkan dan selalu menjaga kerjasama sebuah tim, betul sekali ya. Tidak bisa, lah aku kan hanya bagian oprek lah, nggak penting, boleh nggak? Nggak boleh. Aku kan hanya bagian iris-iris aja, enteng lah, nggak penting, nggak ada yang seperti itu. Setiap bagian yang ada di pelaksanaan produk MBG itu adalah penting, sama semuanya sama, kepentingannya sama ya, dampaknya sama, makanya harus bareng-bareng menyadari itu ya, sehingga akan terbentuk suatu kerjasama yang bagus, saling menyadari bahwa setiap sisi di tempat kerjanya panjenengan itu ya penting. Setuju? Oke. Kemudian pemantauan kebersihan, ini penting ya untuk menjaga kebersihan. Mungkin kalau sekarang saya yakin SPPG-nya clean ya, bersih, kinclong malah mungkin ya, karena belum dipakai. Tapi coba nanti kita lihat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Harusnya tetap clean. Caranya dengan apa? Nah ini dia, monitoring kebersihan wajib dilakukan oleh pengelola dan penjaga pangan. Ada petugas kebersihannya di sini. Mana coba Cung, saya pengen tahu. Satu aja. Oh, nggak ada pergantian shiftnya? Cuma satu Mas. Ini SPPI-nya yang mana ya? Oh iya, Mas siapa namanya? Fauzan Bu. Fauzan. Baru satu ya? Iya. Satu aja ya. Satu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi hanya satu ya. Berarti panjenengan tidak boleh ngapunten semua kebersihan yang terkait kebersihan, membersihkan dan lain sebagainya itu dipasrahkan ke Pak siapa Pak? Pak Arifman ya, nggak boleh dipasrahkan semua ke Arifman ya. Untuk kebersihan, monitoring itu adalah tanggung jawab semuanya ya. Tempat kerja masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing pekerja ya. Tidak boleh dipasrahkan hanya kepada petugas kebersihan. Tidak akan jalan pasti, tidak akan clean. Kemudian pemantauan dilakukan pada lingkungan kerja dan peralatan yang digunakan sebelum dan sesudah digunakan. Kalau mau kerja, dicek dulu apakah alatnya, fasilitasnya, peralatannya yang akan digunakan itu bersih atau tidak. Kemudian jangan lupa, namanya kuman, bakteri itu tidak terlihat. Jadi dipastikan sesudah menggunakan dibersihkan. Sebelum digunakan juga dibersihkan dulu ya. Kemudian pengelola menyediakan formulir kegiatan untuk diisi oleh penjaga pangan. Ya, form pemantauan kebersihan
toilet dan wastafel serta pom pemantauan kebersihan peralatan kerja. Ini penting diadakan untuk lebih memudahkan panjenengan memantau atau menceklis peralatan fasilitas yang harusnya bersih sebelum digunakan atau sesudah digunakan. Kadang namanya manusia kan lupa ya, saking banyaknya alat yang digunakan lupa apa aja. Kalau ada checklistnya itu enak. Oh ini udah oh udah semua. Oh iya ini lupa. Itu seperti itu. Kemudian penjaga pangan wajib mengisi rekaman pemantauan. Ini adalah pemantauan kebersihan. Form-formnya yang perlu diadakan ada form pemantauan kebersihan toilet dan wastafel, form pemantauan kebersihan peralatan kerja, kemudian form pemantauan kebersihan lingkungan seperti dinding dan lantai, meja kerja dan lainnya, peralatan fasilitas yang digunakan pada saat bekerja. Masing-masing job ya, masing-masing bagian itu tentu berbeda peralatannya, fasilitasnya, benar nggak? Ya, makanya harus benar-benar dipahami peralatannya apa aja, fasilitasnya apa aja yang digunakan dan dijaga kebersihannya. Untuk pemantauan efektivitas pembersihan, pemantauan kondisi pembersihan setelah menghilangkan kotoran, kemudian pemantauan untuk memastikan tidak ada sisa-sisa deterjen. Jangan lupa ya, saking pengennya bersih, pakai deterjennya buruk banyak banget. Akhirnya peralatannya baunya wangi deterjen. Boleh tidak? Tidak boleh. Halo? Tidak boleh ya, iya. Karena namanya deterjen atau bahan pembersih yang lain itu adalah bahan kimia yang tidak boleh diikutkan pada saat proses kita memasak. Jangan sampai ada di makanan. Bukan berarti wah ini wangi berarti udah benar-benar bersih. Nggak boleh ya. Kalau masih wangi deterjen berarti itu masih ada kontaminan dari bahan kimia tersebut, harus dibersihkan lagi. Kemudian pemantauan untuk memastikan semua peralatan dan dalam kondisi kering dan bersih ya, makanya nggak boleh dadak membersihkannya, soalnya dibersihkan pagi dilap lagi, dicek lagi ya. Syukur-syukur kalau naruhnya itu di tempat yang tertutup ya, kemudian tidak ada kontaminan dari hewan atau faktor membawa penyakit, itu berarti sudah aman. Pemantauan untuk memastikan semua peralatan pembersih sudah disimpan pada tempatnya dan kondisi yang bersih. Nah ini dia yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah dibersihkan, sudah clean, taruhlah di tempat yang menjadi tempatnya. Jangan cuma brak-bruk. Besok pagi, malam-malam mungkin ya, kerjanya mulai jam berapa sih ini? Kalau yang shift malam jam berapa? Jam 9 malam. Ya, berarti kan malam ya. Jangan sampai malam mau dipakai bingung. Tempat nyaruhnya kemarin aku di mana ya? Kayaknya di sini. Enggak deh di situ. Nah, karena terbiasa naruhnya itu enggak sesuai dengan tempatnya. Jadi pada waktu mau pakai dicari nggak ada ya, makanya harus disiplin. Tempat mau naruhnya di mana ya di situ, biar nanti kalau pas mau pakai nyarinya nggak. Prinsip kebersihan lingkungan kerja yang pertama bersih, kering dan rapi ya. Kemudian pencahayaan dan sirkulasi udara cukup. Jangan sampai nyambutannya ruang kerjanya panjenengan nanti kayak di sini nih ya. Jangan ya, kalau ini memang khusus biar bisa jelas dan tidak silap. Kalau di tempat kerjanya jenengan, untuk yang butuh ketelitian tinggi kayak yang rajang-rajang, yang masak, itu berarti kalau standarnya itu di atas 100 lux kalau pakai alat ya, lux meter. Tapi kalau misalnya tidak, itu jenengan bisa menggunakan kalau misalnya jenengan melihat, membaca dalam kondisi normal, mata normal, jarak 30 cm itu sudah jelas, berarti itu sudah cukup saya. Tapi kalau dilihat kok remeng-remeng ya, kayak kafe kayak yang di sini, itu berarti belum cukup. Nanti bilang sama koordinatornya biar ditambah cahayanya. Jangan sampai kondisi lampunya belum memenuhi, remeng-remeng kayak gini kerja. Berbahaya tidak? Berbahaya. Berbahaya buat panjenengan. Namanya kita kerja, pengennya juga selamat ya Bapak Ibu ya kan? Makanya harus diutamakan kesehatan dan keselamatan kita sebagai pekerja. Kemudian
Lantai, dinding, dan langit-langit mudah dibersihkan. Jangan lupa ini juga harus dibersihkan rutin ya. Mungkin sebulan sekali lah kalau yang jauh-jauh. Tapi kalau yang area kerjanya yang biasa digunakan setiap hari itu harus sebelum dan sesudah bekerja. Kemudian area pengolahan terpisah dari toilet dan tempat sampah. Jangan sampai dicampur. Karena namanya toilet, tempat sampah itu kan tempat pembuangan kotoran. Pasti di situ banyak bakteri, banyak kontaminan. Kalau campur sama makanan, bisa-bisa makanannya terkontaminasi. Ada kontaminasi silang dari bakteri, makanya nggak boleh. Pembersihan dan sanitasi, langkah-langkahnya. Yang pertama, bersihkan meja, alat, dan lantai dengan air dan sabun. Dibersihkan dulu dari kotoran yang terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian setelah bersih baru dilakukan desinfektan. Desinfektan itu untuk membunuh bakteri, kuman yang tidak terlihat oleh mata kita. Bisa dengan klorin 50-200 ppm ya. Kemudian terapkan jadwal pembersihan, cleaning schedule secara rutin ya. Nanti koordinator mungkin bisa dibikin jadwalnya. Kalau memang untuk yang terkait yang umum kayak mungkin lantai yang biasa digunakan bersama itu perlu jadwal rutin. Simpan alat kebersihan di tempat kering dan bersih. Bapak Ibu punya punya tempat untuk naruh alat kebersihan? Ada? Ruangannya ada khusus tidak? Ada tidak koordinator? Ada ya? Ada janitor ya? Ada. Bukan gudang ya? Waduh, jangan di gudang. Kalau gudang itu buat bahan makanan ya. Yang bahasa bilangnya itu khusus untuk alat-alat kebersihan. Jangan dicampur dengan gudang bahan makanan ya. Karena ini nanti buat naruh sapu, alat pel, bahan kimia yang buat bersihin itu harusnya ada. Ada Mas Fauzan? Ada Bu. Ada ya. Nah, ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau panjenengan habis pakai ditaruhnya di situ di janitor ya, tempat untuk menaruh alat-alat untuk membersihkan ruangan ya. Biar nanti kalau yang lain mau pakai itu enak carinya. Jangan sampai ngapunten ya, habis pakai seruk aja di ruang packing. Habis pakai lampel taruh aja di ruang masak. Nanti giliran yang mau nyari di mana? Satu kayak gitu. Kemudian yang kedua, namanya alat kayak gitu untuk membersihkan kuman pasti juga menjadi sumber kuman. Kalau tidak ditaruh di tempat yang benar bisa mengkontaminasi makanan yang dengan produksi. Ya. Untuk pengelolaan sampah, Bapak Ibu yang saya hormati, namanya sebuah proses produksi pasti menghasilkan sampah, entah sampah kering ataupun sampah basah. Apalagi sebuah MBG ini, pasti nanti ada sampahnya, ada sesuatu yang dibuang. Pengennya sih nanti kalau sudah dihasilkan makanannya bersih ya, dimakan sama anak-anak tidak ada yang tersisa, benar gak? Kecuali pulang kali ya, jangan ya. Nah, kalau misalnya ada nasi mungkin yang tidak habis, lauk pauk yang tidak habis, nah itu harus dibuang kemana? Halo? Ke tempat sampah organik, benar. Setelah tempat sampah organik sampai banyak misalnya, bila sih semoga jangan sampai ya. Kalau misalnya sampahnya harusnya setiap hari ditimbang ya, itu menjadi gambaran apakah produk kita disukai atau tidak, benar nggak? Kalau misalnya sampahnya yang kembali sedikit, berarti produk kita dicintai oleh anak-anak, masuk di kalangan anak-anak, bisa dilihat. Tapi kalau misalnya enggak, ternyata banyak balikannya, banyak yang nggak dimakan, berarti gimana? Tidak disukai. Berarti harus gimana Pak? Diganti mungkin menunya, diganti variasinya biar disenangi anak-anak ya, begitu ya. Makanya koordinator SPPI-nya sudah ada MOU dengan pihak ketiga terkait pembuangan sampah organik ini. Itu perlu dipikirkan juga ya. Kalau sudah beroperasi harus sudah ada MOU. Jadi nanti kalau sudah ada sampah itu sudah tahu mau digunakan sampah ini. Jangan sampai ngapunten lebih dari 1 kali 24 jam di situ aja. Pasti akan membusuk. Baunya tidak enak. Suka nggak dengan kalau kerja baunya sampah busuk? Nggak suka.
sampah organik? Yang punya bebek, yang punya ternak ayam, yang punya ternak ikan, lele, dan lain sebagainya. Itu bisa bekerja sama dengan seperti itu biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa gunakan tempat sampah tertutup, injak, dan mudah dibersihkan. Sudah pakai seperti itu? Sudah. Sudah ya, injak. Kemudian jangan lupa dalamnya dikasih kresek ya. Jangan langsung kasih kresek hitam kayak ini nih. Ya. Kemudian injak serta dipisah antara organik dan anorganik. Biar lebih mudah. Yang anorganik barangkali bisa digunakan lagi di daun ulang, bisa digunakan lagi untuk mengurangi volume sampah. Hindari penumpukan dan genangan air yang ada ya, jangan sampai ada genangan air. Kemudian apa itu vektor dan binatang pembawa penyakit? Vektor adalah hewan atau serangga yang membawa penyakit ke manusia. Pelajaran SD ya mas? Umurnya berapa mas? 19 tahun? Lulus SMA tahun? Oh alah masih baru sekali ya, 19 tahun. Ada yang lebih muda dari mas siapa namanya? Syahrul. Ada yang lebih muda dari 19 tahun? Itu mah bayi muda. Iya Pak. Berapa usianya Bapak? Ada yang lebih senior dari 55? Oh, jangan tua Bapak, senior aja. Berarti makmur ya Pak. Tapi tetap semangat ya Pak. Bapak bagian apa? Driver ya, oke. Driver juga harus hati-hati jaga kesehatan dan keselamatan ya Pak ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang di TV itu ya. Nah, itu. Kalau ngantuk harus tahu, namanya sudah bekerja, harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Pada saat kita tidak bekerja, utamakan istirahat. Jangan sampai ngapunten nih, yang kerjanya malam berangkat jam 9 sampai pagi. Paginya mainan, nggak tidur. Akhirnya tidurnya kapan? Pas kerja ngantuk. Jangan sampai seperti itu. Walaupun sudah didoping kopi, udah didoping teh, udah didoping dan lain sebagainya, itu pasti akan berbeda. Ya, tetap ngantuk. Oh, berarti ngantuk apa sih? Tidur. Nah, iya betul sekali. Tapi bukan sekarang ya. Jangan sekarang ya. Ini adalah beberapa contoh hewan yang termasuk ke dalam vektor yang harus dihindari dan tidak ada di SPPG-nya panjenengan. Yang pertama lalat, bisa menyebabkan apa? Diare dan tipes. Kecoa bisa membawa apa? E. coli, salmonella. E. coli ini apa sih? Bakteri penyebab Biasanya ada di mana? di toilet. Yo, pelajaran SMA ini mas, SMP, SD juga ada. E. coli biasanya ada di mana mas? Syahrul. Ya, kecoa nempel di mana ya? Kamar mandi. Di Tahu punggungnya ya, Pak. kita ya, kadang nempel di punggungnya kita. Terus nempel di makanan. Makanya keberadaan E. coli adalah indikator tercemar dari kotoran kita. Kemudian tikus bisa menyebabkan leptospirosis ya. Nyamuk bisa menyebabkan apa? DBD dan malaria. Ini juga lagi musimnya pancaroba ya, hujan, kadang panas. Kayaknya ini udah mulai hujan terus ya. Itu agak berisiko dengan DBD. Ya, makanya harus waspada. Kalau ada genangan-genangan air, kalau DBD itu kan nyamuknya nyamuk priayi ya, sukanya yang bersih-bersih, yang tergenang itu dibuang, ditelungkupkan biar tidak menjadi sarang nyamuk DBD. Nah, kemudian selanjutnya ini apa ya? Telur apa dompet ini mas? Telur kecoa. Dompetnya emaknya bukan? Sosis. Ya, pengecekan keberadaan tanda-tanda vektor dan binatang membawa penyakit salah satunya adalah dari telurnya. Telur apa ini? Kecoa. Pernah lihat? Pernah.
telur kecoa. Kalau ada ini dimanapun berarti itu indikasi di situ ada kecoanya, ya kan? Oke. Kemudian sampingnya apa ini? Telur lalat. Pernah lihat? Pernah. Di mana? Di berarti ikan goreng apa ikan apa, Pak? Terus dibeli apa enggak? Dimakan apa enggak? Iya ya Pak ya, oke. Kalau ada indikasi makanan entah di warteg pinggir jalan, biasanya yang tidak ditutupi ya, cacing, apa namanya, lalatnya itu nemplok di makanan, kemudian bertelurnya di situ, makanya banyak di situ kayak gitu. Makanya kalau ada kayak gini dimakan tidak? Jangan ya, dibuang ya Pak ya. Oke. Binatang yang paling sayang sama anaknya itu lalat. Oh kenapa Bapak? Proses makanan yang enak sih. Iya ya Pak. Lanjut. Ini bisa nyala nggak ya? Nah ini adalah video pas awal MBG ya. Banyak kasus terkait kondisi MBG yang tidak layak makan. Ada ulatnya, ada lalatnya, ulat ya, sering kemudian ada kotorannya dan lain sebagainya. Makanya perlu sekali panjenengan sebagai penjaga pangan nantinya untuk menjaga kebersihan proses alur sampai dengan menghasilkan makanan dari mulai persiapan bahan makanannya. Sortir bahan makanannya harus benar-benar yang busuk, yang kotor, yang ada vektornya binatangnya harus benar-benar dibuang. Kemudian selanjutnya proses peracikan, proses masak, proses makan dan lain sebagainya itu harus benar-benar aman, bersih ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian ya. Lanjut. Kemudian ini adalah tikus, macam-macam tikus ya. Ada tikus got, tikus atap, tikus rumah dan tikus rumah ya. Nah ini ada kotorannya. Biasanya kita melihat kondisinya itu ada kotorannya, pupnya tikus. Berarti ada tikusnya tidak? Ada. Makanya kalau nanti di SPPG-nya panjenengan ada kotoran tikus satu aja, berarti pasti ada tikusnya. Harus segera dicari, dibantai biar tidak ngajak teman-temannya ya. Nanti kalau nggak diambil, dicari, nanti pasti ngajak teman-temannya. Ada tikus got ya, nih panjang ya, rata-ratanya nih segitu. Kemudian tikus atap, sama terakhir tikus rumah. Penyebab banyaknya vektor di area makanan itu apa? Yang pertama tadi sampah dan sisa makanan yang tidak dikelola dengan baik, dibuang sembarangan kemana-mana, tidak disalurkan sesuainya, masih di situ 1x24 jam ya, dan lain sebagainya. Air yang menggenang, kan di situ ada instalasi pengolahan air ya. Air limbahnya panjenengan, entah yang dari cucian, yang dari pengolahan masak dan lain sebagainya, itu menggenang, tidak mengalir dengan lancar. Itu pasti akan mengundang binatang dan vektor penyakit. Vektor tadi ke situ pasti ya. Makanya harus dihindari. Ventilasi yang tidak tertutup rapat itu juga bisa buat tempat keluar masuknya vektor. Serta area dapur yang lembab dan kotor. Makanya harus bekerja bareng-bareng biar area kerjanya panjenengan semua itu bersih, clean, tidak ada lembab dan kotor. Iya betul. Kemudian untuk pengendalian vektor dan binatang membawa penyakit dilakukan dengan cara apa? Yang tadi ya, pengecekan keberadaan tanda-tanda binatang membawa penyakit. Tanda-tandanya apa aja tadi? Kotoran, benar. Apalagi? Telur. Apalagi Mas, Mbak? Telur. Apa? Telurnya ada tidak ya? Situ jadi suaranya kayak kur ya. Apalagi? Apalagi?
lagi selain telur, pup, terus apa lagi? Biasanya apa sih kalau bau? Bau nggak? Kalau ada tikus, kecoa, bau nggak? Baunya beda nggak? Nah, bau juga bisa. Kalau pelangur ya Pak ya. Kalau ada bau-bau yang pasti familiar ya dengan hal-hal kotoran vektor kayak gitu atau vektornya, itu berarti ada, pasti harus dicari ya. Tuh. Kemudian melakukan pembersihan secara rutin yang tadi saya sampaikan, menghilangkan akses masuk vektor dan binatang membawa penyakit. Kalau ada mungkin saluran yang bolong, peralon yang bocor, atau mungkin ventilasi yang tidak tertutup rapat, segera ditindaklanjuti, ditutup biar jangan sampai ada akses masuk vektor dan binatang membawa penyakit ya. Kemudian yang kedua, melakukan pembersihan secara rutin, melakukan inspeksi kedatangan barang dengan baik ya. Barang yang datang itu juga menjadi salah satu pintu masuk vektor dan binatang membawa penyakit. Kalau tidak disortir di depan ya, jangan masuk ke dalam dulu, disortir dulu. Yang rusak, yang busuk, yang ada binatangnya dibuang dulu. Kemudian tutup makanan dengan rapat, jangan lupa simpan makanan dalam kemasan tertutup, tutup tempat sampah dan kosongkan tempat sampah kalau sudah 1 kali 24 jam. Kemudian 2/3-nya sudah penuh dari volume sampah, itu harus segera diikat, dibuang. Jangan nunggu mundung-mundung ya, jangan sampai kayak di rumah munjung-munjung, tutupnya nggak bisa ditutup, akhirnya lalat ada semua ke situ, jangan sampai. Kalau sudah 2/3 sudah penuh, segera diikat, buang, ganti lagi dengan kresek yang baru. Kemudian jangan lupa kalau mau kontak apa dulu? Setelah pegang-pegang sampah, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Pastikan jangan lupa tidak ada pipa tadi ya yang bocor atau bolong. Menghilangkan akses masuk, periksa secara rutin kondisi bangunan ya. Pastikan kawat kasar terpasang dengan baik. Kalau sudah ada yang bolong, berarti harus segera diganti ya. Itu berarti indikasi ada mungkin tikus dan lain sebagainya yang menggerigiti ya. Jika menemukan celah yang terbuka, contohnya dinding, segera laporkan kepada pengelola. Hilangkan tumpukan peralatan atau barang yang tidak terpakai. Barang-barang yang tidak terpakai, yang rusak dan lain sebagainya sebaiknya dikeluarkan ya, dikeluarkan, dibuang kalau memang sudah tidak terpakai. Jika terdapat peralatan, ini sudah, kemudian lakukan pengawasan internal ya secara rutin. Kemudian penanganan serangga, vektor dan binatang membawa penyakit tidak diperkenankan untuk menggunakan pestisida. Jangan sampai ngapuntennya kayak di rumah ada kecoa langsung apa? Ambil baygon, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Halo? Tidak boleh. Nggak boleh ya, jangan. Karena di situ banyak makanan, nanti keracunan. Berarti sebaiknya bagaimana? Penuh pedek. Berani Pak, dipedek Pak. Ya intinya jangan pakai bahan kimia yang bisa mencemari bahan makanan atau makanan yang ada di situ ya, berbahaya. Kemudian gunakan jebakan atau trap ya, itu lebih disarankan. Tapi perlu dilihat ya, jangan sampai menggunakan jebakan boleh ya, trap ya itu kan tidak mengganggu. Jangan yang menggunakan, nanti ada gambarnya, yang bisa mencemari makanan juga. Kemudian pencegahannya, tutup rapat pintu dan jendela, ventilasi, jaga kebersihan dapur dan gudang, simpan bahan makanan yang dengan cara tertutup ya, gunakan perangkap tikus, lem lala, jebakan kecoa dan bersihkan sarang hama. Yang pertama yang paling bagus adalah bersih, karena mereka vektor dan binatang membawa penyakit itu nggak suka dengan yang bersih-bersih. Mereka tempat hidupnya itu yang kotor, makanya yang lembab, betul Bapak. Makanya bersih dulu, bersih, kemudian tidak lembab. Kemudian yang kedua, kalau masih ada bisa gunakan lem lala, jebakan, perangkap ya. Kemudian gunakan pestisida yang aman oleh petugas yang berizin. Jangan disemprot dekat dengan makanan yang terbuka, itu akan berbahaya. Nah,
Ini adalah contoh insekuler seharusnya ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pada saat kita mencepratkan apa ya bahasa itu mensepes dan hewan itu masuk ke sini, itu akan tubuhnya akan pecah. Pecahan itu akan jatuh ke makanan dan mengkontaminasi makanan. Berbahaya, aslinya begitu. Kalau misalnya pakai kayak gini, Bapak Ibu, tolong jangan di atas tempat operasional buat masak atau pengotokan. Agak jauh ya, di bawah boleh ya. Pintu masuknya di bawah. Jadi jatuhnya itu di lantai. Ya. Tuh ya Bapak Ibu yang pakai ini juga iya. Jangan pas ada lalat di atasnya makanan langsung diraket. Nah ini pecahannya ke makanan semua. Jangan ya. Boleh nanti mencoba. Ini beberapa contoh mungkin yang bisa dibeli atau digunakan, bukan saya iklan ya. Ini hanya contoh saja. Intinya adalah sama. Teknis kerjanya mereka adalah mengundang vektor atau binatang dengan lampu-lampu ini, menarik hewan tersebut dengan lampu. Kemudian si hewan akan masuk ke dalam. Jadi pecahnya itu di dalam di sini. Nanti ada mangkoknya. Jadi sudah ada wadahnya. Insya Allah aman. Atau mungkin yang dengan pakai suara ya kayak gini. Apa namanya? Biar vektornya tidak mendekat. Nah, kemudian untuk pemeliharaan lingkungan kerja, Bapak Ibu yang saya hormati, pemeliharaan lingkungan kerja merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab penjaga pangan panjenengan semua. Tugasnya panjenengan semua. Tidak hanya tugasnya petugas kebersihan, tidak hanya tugasnya driver atau siapapun, tidak hanya. Semuanya punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kerja yang bersih, aman ya. Yang pertama, tugas dan tanggung jawabnya penjaga apa? Membersihkan dan melakukan sanitasi bangunan sebulan sekali dicek. Kalau ada yang tidak sesuai, kalau ada yang kayaknya nih kayak misalnya di atas nih ada bolong-bolong kayak gini, nah ini kan berbahaya. Disampaikan ke koordinator. Kemudian membersihkan dan sanitasi setiap hari sebelum dan sesudah bekerja. Ya, alat, peralatan, fasilitas yang jenengan gunakan untuk bekerja. Proses pembersihan merupakan kesempatan untuk melihat barangkali ada hal-hal yang rusak, mungkin pisaunya mungkin sudah putus dan lain sebagainya, alatnya ada yang gopel dan lain sebagainya. Itu lapor ke koordinator. Penjaga pangan harus segera melaporkan ke koordinator jika ada yang rusak atau yang tidak layak guna. Kemudian membersihkan ventilasi exhaust ini ya untuk mencegah vektor dan binatang membawa penyakit. Mungkin nanti diadakan mungkin sebulan berapa kali kerjasama bersama ya, kerja bakti bersama membersihkan mungkin dinding, ventilasi dan lain sebagainya. Kemudian memastikan pencahayaannya sudah memenuhi ketentuan. Kalau sudah ada yang redup, sudah ada yang kiap-kiap, ngomong sama koordinator, jangan dilanjut kerja ya. Ngomong dulu biar dibenerin dulu karena kerjaan yang jenengan malam ya. Kemudian mungkin ada yang iris-iris, yang masak, itu kan terkait dengan ketelitian ya. Jangan sampai lampunya rem-rem kayak yang di kafe, kayak yang di bioskop kayak gini, jangan ya. Kemudian jika TPP menggunakan pencahayaan buatan, maka harus memastikan intensitasnya cukup. Buatan itu berarti apa? Cahaya buatan berarti apa? Misalnya kalau ada, iya. Bapak Ibu yang saya hormati, cahaya buatan itu adalah yang selain cahaya alami. Kalau alami itu berarti matahari, hanya dengan ventilasi atau jendela kaca yang cukup, cahayanya dari sinar matahari secara alami. Tapi kalau tidak cukup harus ada cahaya buatan dari lampu, betul sekali, dari diesel kalau misalnya mati ya. Kemudian menggunakan jenis lampu halogen yang mudah pecah, harus ada brongsongnya ya, biar kalau pecah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah ada penampungnya, tidak terkena makanan. Kemudian tempat istirahat, lokernya ada laki-laki sama perempuan gabung apa pisah? Ya. Sudah lihat ke sana? Sudah ya. Nah, di sana lokernya juga namanya buat bareng-bareng, harus dijaga bareng-bareng. Jangan membawa makanan yang menyengat karena itu akan
mengundang faktor juga. Kalau mau bawa ransum, bekal dan lain sebagainya boleh, tapi harus ditutup rapat ya. Jangan sampai ngapunten bawa durian blek-blekan nggak ditutupi ya, lalatnya pada lumpia semua. Bawa ikan nggak ditutupi ya, itu semuanya. Jangan ya. Kemudian tidak, ini sudah ya. Kemudian yang bagian masak, ini kan ada tempat bumbu. Ini biasanya hal sepele yang disepelekan, tapi penting ya. Tempat bumbu kalau habis pakai ditaruh lagi di tempatnya. Chefnya yang mana chefnya? Chef. Tukang masak? Yang masak? Bapak? Chefnya? Yang masaknya, bagian masaknya? Koki? Pengolahan 1, 2. Cowok-cowok malah ya? Biasanya emak-emak. Iya, cowok-cowok semua. Halo, coba angkat. 1, 2, 3 aja. Mbak, bagian pengolahan ya. Biasanya kalau sebelumnya yang bagian masak itu emak-emak. Oke, nggak apa-apa ya, berarti memang sudah ini. Kemudian ditaruh lagi di tempatnya, ditutup, jangan lupa. Jangan sampai pakai garam ditaruh di mana, pakai lada ditaruh di mana. Akhirnya kalau yang nyari bingung. Taruhlah di tempatnya sehingga pada saat ada yang nyari itu enak nyarinya. Kemudian yang kedua aman ya, tertutup rapat. Pastikan toilet dalam kondisi yang bersih. Jangan lupa tadi ada monitoring toilet ya, bareng-bareng. Toiletnya dipakai oleh siapa? Bareng-bareng panjenengan semuanya. Harus dijaga oleh panjenengan semua juga dengan bareng-bareng. Bersihkannya juga bareng-bareng. Ya nggak bersihin semuanya, di jadwal ya, biar tetap bersih dan higienis. Pastikan bahwa tempat sampah harus dalam kondisi yang tertutup ya, jangan lupa ya. Tempat sampah dipisah organik anorganik. Kemudian syarat awalnya tertutup, injak itu juga harus terpenuhi serta terbagi antara tadi organik sama anorganik. Kalau sudah 2/3 dari volume sampah harus dibuang. Kalau sudah 1 kali 24 jam harus dibuang. Oke. Jika pengeluaran sampah ditangani oleh petugas kebersihan, maka harus mengingatkan ya, bagian yang dalam kan nggak mungkin petugas kebersihan muter terus setiap hari ya menelangi sampah, kan nggak mungkin. Kalau misalnya memang bukan tugasnya jenengan untuk buang, ya bilang disampaikan. Atau kalau misalnya jenengan yang bagian langsung buang, yang lihat ya nggak apa-apa. Jangan lupa cuci tangan sesudahnya. Ini contoh desain tempat sampahnya ya, injak tertutup ya, kemudian mudah dibersihkan. Nah, ini adalah janitor ya, tempat untuk naruh alat-alat kebersihan. Kemudian di sini panjenengan lihat di tempat kerjanya jenengan yang mungkin bagian masak, yang mungkin bagian cuci oprek, bawahnya itu kan ada yang buat nangkap lemak, yang gas trap namanya. Nah, ini juga tidak kalah penting untuk dibersihkan rutin. Karena kalau tidak dibersihkan rutin ini akan mampet, kemudian akan jadi sarangnya vektor dan binatang pembawa penyakit, serta akan menimbulkan bau yang busuk. Karena namanya lemak, ini kan baunya nggak enak ya kalau sudah sehari 2 hari, makanya harus rutin dibersihkan ya. Kemudian pastikan alat kebersihan seperti sapu, lapel dan lain sebagainya itu ditempatkan di area yang sudah ditentukan ya. Jika satu alat kebersihan digunakan bersamaan untuk membersihkan, kayak misalnya pel ya, pelnya cuma 1 bu, gimana caranya? Pakailah yang tempat yang bersih dulu, baru nanti ke tempat yang kotor. Sebaiknya sih sendiri-sendiri ya, jangan sampai bareng-bareng kayak gitu. Bila penjaga pangan bertugas menangani pembersihan dan sanitasi dengan menggunakan bahan kimia, maka harus memahami bagaimana bahan kimia itu digunakan, dosisnya berapa, gunakannya bagaimana, itu harus benar-benar tahu ya. Jangan sampai karena pengennya bersih langsung buruk aja banyak banget. Boleh tidak? Tidak boleh. Habis dicuci baunya wangi semua. Ini kok baunya wangi semua ya?
karena sabunnya banyak banget, nggak boleh ya. Sekali lagi saya sampaikan, bahan pembersih entah lantai, entah yang buat nyuci piring, nyuci opor, itu adalah bahan kimia yang berbahaya ya. Jadi harus sesuai takaran. Pastikan bahan kimia sesuai ya yang digunakan, tidak boleh menggunakan wadah. Nih Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat menggunakan bahan kimia, kadang kan ada yang isi ulang ya. Jangan ditaruh di botol air mineral kayak yang di rumah, kadang suka kayak gitu nggak? Emak-emak nanti atasnya dilobangi kayak gitu. Nah kalau di sini jangan ya, di rumah juga aslinya nggak boleh. Karena apa? Itu berbahaya. Yang pertama tidak ada labelnya. Kemudian yang kedua takutnya barangkali ngapuntennya pekerja kan nggak mesti ya. Kadang mungkin lagi rada leo, berangkatnya malam, siangnya nggak tidur, diminum dikiranya sirup ya mas, marjan katanya. Apalagi yang puasa misalnya mas dung. Aduh, makanya jangan wayai. Makanya jangan ya, gunakanlah botol yang sesuai, yang ada labelnya. Lanjut. Ini adalah contoh belatung yang ada di makanan. Di apa namanya ini? Sosis ya? Sosis. Nugget ya, sorry. Ya, di nugget. Ini bisa terjadi karena apa? Telur lalat masuk. Kemudian karena apa ini? Ada sarang laba-labanya sampai kayak gini coba. Biasanya digarnis-garnis ya. Kalau saya sarankan sih nggak usah garis-garis. Anak-anak suka nggak sih garis? Kayaknya enggak ya, banyak kan dibuang deh. Makanya kalau mungkin ya makanan yang dimasak jadi ada lalat dan lain sebagainya. Ini adalah indikator bahwa proses masaknya tidak aman, tidak bersih, tidak higienis. Makanya harus hati-hati ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tersebut. Kemudian bahan makanannya, ngapunten nih Bapak Ibu, bahan makanan juga penting sekali ya. Bisa jadi itu bahan makanannya dari tokonya itu sudah tidak layak, betul. Makanya kalau kayaknya kok ayamnya baunya beda ya, digunakan tidak? Jangan sampai digunakan. Udahlah, udah banyak banget ini mau diapain? Jangan sampai seperti itu ya. Kalau sudah tidak layak jangan digunakan, daripada berisiko ya. Kemudian lakukan inspeksi rutin ya. Kemudian ambil tindakan segera bila ada tanda-tanda hama. Lingkungan kerja yang bersih akan menghasilkan makanan yang aman ya. Kemudian pengendalian faktor mencegah penyakit. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang bersih dan bebas hama adalah cerminan profesionalitas penjamah pangan. Dikit lagi ya. Ini adalah produknya panjenengan semua yang akan dikonsumsi oleh siapa? Anak-anak, mungkin anak-anaknya panjenengan, anak-anaknya tetangga, atau mungkin saudara-saudara kita, anak-anak saudara kita. Makanya senang tidak kalau makanan yang kita hasilkan itu nantinya dimakan habis? Senang ya, senang sekali. Capeknya langsung hilang ya. Sedikit lagi saya akan menyampaikan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama pekerja ya, perlu dipahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Sekarang kondisinya sehat tidak? Alhamdulillah sehat ya. Nanti pada saat bekerja pengennya tetap sehat tidak? Tetap sehat. Terus nanti kalau sudah pensiun 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi pengennya tetap sehat tidak? Tetap sehat. Makanya kita harus selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu? Yaitu suatu upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Kita perlu benar-benar memahami kondisi yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di tempat kerja kita. Apa kalau yang di SPPG itu potensi
ventilasinya, ada kompor yang bisa meledak mungkin. Kemudian di situ juga ada asap yang bisa timbul bikin batuk, bikin sesak dan lain sebagainya. Kemudian ada instalasi listrik yang mungkin juga berbahaya. Makanya harus ada salah satunya apa? Alat pemadam api ringan. Ada tidak? Ada. Sudah bisa menggunakan? Belum. Bisa semua? Belum. Kok suaranya sedikit ya? Ya. Kalau Bapak ini kayaknya bisa. Yang lain kayaknya belum bisa deh, Pak. Pernah pelatihan semua? Oh, saya iya. Nanti di TOT ya, Pak, yang lain ya, Pak. Barangkali Pak siapa namanya, Pak? Pak Asis. Pak Asis. Barangkali pas Pak Asis cuti atau tidak masuk ya, yang lain juga harus bisa. Jangan mengandalkan hanya satu orang. Nah, untuk bila semoga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi namanya musibah, kita tidak tahu kapan akan terjadi. Makanya harus bisa semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah harapan kita sebagai pekerja ya. Sekarang sehat. Kemudian pada waktu kita bekerja, kita juga pengennya tetap sehat. Setelah bekerja, sudah keluar juga sehat. Itu yang diharapkan sama kita. Makanya utamakan keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan kerja kita. Dengan cara apa? Yang pertama, pola tidurnya yang cukup ini, kemudian pola makannya dijaga. Jangan sampai ngapunten gara-gara uplek-uplek gawean terkait makanan, akhirnya nggak mau makan. Udah kenyang Bu, lihat makanan sawang ngideng, akhirnya nggak makan. Bener nggak Bu? Makanya banyak kan orang yang tukang masak itu sakitnya sakit lambung ya. Makanya jangan sampai. Waktunya makan harus makan. Kemudian yang kerjanya malam, ngapunten deh ya. Jangan terus malam-malam makan. Ya, itu juga berisiko DM-nya dia. Makannya sesuai pagi, siang dan sore ya. Kemudian minum air putih yang cukup. Makannya yang sehat ya Pak. Ya, sayur, buah dan lain sebagainya. Minum air putih yang cukup. Kemudian jangan lupa, walaupun kita kerja capek, malamnya kerja, paginya udah ngantuk. Terus akhirnya nggak pernah olahraga, bener nggak? Bener nggak? Nggak pernah olahraga? Nggak bener dong ya. Harus tetap olahraga, sempatkan olahraga ya. Bergerak, entah itu bergerak di tempat ataupun peregangan di tempat kerja. Nanti juga di sini ada peregangan ya. Nah, ini adalah lingkungan kerjanya panjenengan yang harus jenengan ketahui benar-benar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa aja resiko yang ada di sini? Coba, yang ujung Bapak, apa Pak? Dari sini, apa sih yang bisa menjadi resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja? Apa aja? Halo? Lantai basah. Apa? Lantai basah, licin. Keselomot, terus apa lagi? Api, kena lading, apa lagi? Kepleset, kena minyak bawahnya, terus apa lagi? Banyaknya apa? Dan lain-lain ya. Ini ada misalnya barang di atas, makanya kita harus benar-benar mengetahui kondisi lingkungan kerja kita. Ada barang di atas bisa kejatuhan, ada kompor yang terbuka, ada cicaran dari minyak, air dan lain sebagainya. Kompor, gas, kemudian ada api dan lain sebagainya. Itu harus tetap waspada. Ya, harus hati-hati. Makanya SOP-nya harus digunakan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kebugarannya pekerja ya. Jangan lupa biar tetap bugar dan produktif. Bisa diterapkan di tempat kerjanya panjenengan dengan melakukan peregangan. Bentuknya apa aja sekarang banyak sekali di YouTube ya, tinggal dipilih saja. Kemudian terakhir kesimpulannya ya Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kita sebagai pekerja yang sama, saya juga pekerja. Pada saat kita bekerja, mungkin ada keluarga, ada istri dan lain sebagainya, orang tua yang mungkin perlu kita bantu. Perlu bantu dan apa? Apa ini? Duit, iya. Yang merah-merah masa gak kelihatan sih? Ya,
Pada waktu kita bekerja pasti kita orientasinya adalah uang, ya benar nggak? Ya itu adalah tujuan kita. Kita tidak munafik, kita hidup untuk uang. Tapi kanan kiri kita, sisi-sisi tempat kerja kita itu adalah resiko yang mungkin bisa kita kena ya kalau kita tidak hati-hati. Makanya kita harus bekerja selalu dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga uangnya didapat tapi kita tetap selamat dan sehat. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, panjenengan adalah teamwork. Semuanya akan lebih baik dan lebih maju saat panjenengan bersama dan bekerja sama. Kemudian satu lagi, bekerjalah dengan sepenuh hati ya Bapak Ibu. Semuanya harus benar-benar dengan hati. Insya Allah kalau kita bekerja dengan hati, dengan ikhlas, diniati ibadah, kita akan dapat dunianya. Hasilnya akan maksimal. Kemudian kita juga akan dapat sang buat akhirat. Betul tidak? Betul. Kemudian saya sampaikan juga pembinaan ini tidak hanya untuk selembar sertifikat. Ya, yang terpenting adalah ilmu yang nanti didapat bisa diterapkan di tempat kerjanya panjenengan dengan sepenuh hati sehingga produk yang jenengan hasilkan kualitas produknya akan aman, itu yang pertama. Kemudian berkualitas serta membawa keberkahan buat kita semuanya. Demikian materi dari saya. Terima kasih bila ada kekurangan dan kesalahan. Salam sehat, bugar dan produktif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.